Tasya Saharani Yulindra, semester 4, Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang si ajaib cabai puyang. Cabai puyang atau biasa yang kita kenal dengan cabai Jawa dengan nama latin Piper retrofractum. Cabai Jawa termasuk famili Piperaceae merupakan salah satu jenis tanaman obat di Indonesia yang biasanya digunakan sebagai bahan campuran jamu. Penggunaan cabai Jawa bentuk simplisia termasuk 10 besar bahan baku yang diserap oleh industri obat tradisional dan menempati peringkat ke-6 dari total simplisia. Di Indonesia, cabai Jawa banyak ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Daerah sentra produksi utamanya adalah Madura, yaitu Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Cabai Jawa dapat tumbuh di seluruh wilayah di Indonesia pada daerah dengan ketinggian 1-6.000 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tanaman ini menghendaki tanah lempung berpasir dengan struktur tanah gembur dan berdrainase baik. pH tanah antara 4-8 dan curah hujan berkisar 1250-2500 mm per tahun. Apa sih potensi biofarmaka yang terdapat pada tanaman cabai Jawa? Efek farmakologi buah cabai Jawa antara lain aktivitas antioksidan dan potensial untuk mengobati malaria, antimikroba, antibakteri, aktivitas depresan syaraf pusat, anti kanker, anti diabetes, dan merangsang perkembangan dan aktivitas reproduksi laki-laki. Cabai Jawa merupakan salah satu tanaman obat unggulan untuk dilakukan uji klinik terkait dengan efek farmakologisnya, yaitu sebagai afrodisiak. Kajian efek androgenik buah cabai Jawa sudah banyak dilakukan, baik pada hewan maupun pada manusia. Muluk 2010 melaporkan bahwa ekstrak buah cabai Jawa pada dosis 100 mg dapat bersifat sebagai fitofarmaka androgenik, yakni meningkatkan kadar hormon testosteron pada pria dan bersifat aman. Lalu, bagaimana proses ekstraksi atau isolasi untuk mendapatkan senyawa aktif pada buah cabai Jawa? Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Sebelum dilakukan maserasi, pertama dibuat serbuk simplisia dengan buah cabai Jawa kurang lebih 1 kg dengan kondisi buah utuh. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Kemudian, proses pembuatan serbuk simplisia dengan cara blender agar tidak menyebabkan kerusakan atau kehilangan senyawa kimia yang dibutuhkan. Lalu, dilakukan pengayakan dengan menggunakan ayakan mes 40. Setelah pembuatan serbuk simplisia selesai, kemudian dilakukan maserasi. Proses maserasi yang dilakukan yaitu, pertama, serbuk simplisia buah cabai Jawa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan larutan etanol 95% sebanyak 2 liter. Direndam sambil sesekali diaduk, lalu didiamkan selama 48 jam. Setelah itu disaring menggunakan kain kasa atau kertas saring. Ampas yang didapatkan kemudian dimaserasi sampai hasil filtrat maserasi mendekati warna pelarut etanol 95% atau tersari sempurna. Berdasarkan literatur Pharmacopoeia Herbal 2009, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi buah cabai Jawa adalah etanol 95% karena memiliki kemampuan menyaring dengan polaritas yang lebar dari senyawa nonpolar sampai polar dan mampu melarutkan hampir semua jenis zat. Kemudian, ekstrak yang dihasilkan disaring dan dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, bagaimana potensi pengembangan cabai Jawa di Indonesia? Permintaan pasar cabai Jawa di Indonesia masih sangat tinggi. Selain
peningkatan untuk produktivitas kebutuhan industri obat tradisional, juga untuk pasar luar negeri atau ekspor. Harga di pasar per kilogram cabai Jawa kering sekarang mencapai Rp80.000. Nah, sekian cerita saya tentang tanaman cabai Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.